Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah menjadi salah satu bagian orang-orang yang memenuhi panggilan, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kita berzikir kepada Allah. Maka kita pun termasuk orang-orang yang menyambut seruan panggilan tersebut, karena kita meyakini apa yang akan Allah berikan, apa yang ada di sisi Allah, nilainya jauh lebih baik dari berbagai macam perniagaan, hiburan, permainan apapun. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki buat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada pada hari-hari tasyrik. Masih sangat lekat ingatan kita tentang hari raya Idul Adha, yang mana kita sering mendengar terkait dengan Idul Adha ini berbagai macam kisah-kisah yang heroik, kisah-kisah yang mengagumkan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi dalam kesempatan Jumat ini, saya ingin menggarisbawahi sesuai dengan tema khutbah kita pada siang hari ini, yaitu balasan terbaik untuk persembahan yang terbaik. Itulah kata kunci dari sekian banyak kisah yang mengagumkan dari sosok seorang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, bahwa Nabi Ibrahim dahulu pernah berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim ketika melihat dahulu kota Mekah adalah padang pasir yang belum ada tanaman, belum ada penghuninya sama sekali. Sementara saat ini kita lihat berjuta-juta manusia, ada bangunan Ka'bah, ada bangunan megah di sekelilingnya. Sesungguhnya dahulu pertama kali Nabi Ibrahim datang ke tanah suci tersebut masih berupa padang pasir, ghairi dzi zar'in inda baitihal muharram, inda baitikal muharram. Tanah padang pasir yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan dan tidak ada penghuninya. Tapi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang sentosa, negeri yang sejahtera, baladan aminah,
warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikan ya Allah rezeki bagi penghuni negeri tersebut, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berikan rezeki berupa buah-buahan dan kekayaan lainnya. Dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah rahasianya para jamaah sekalian? Ternyata kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah karena beliau berhasil memberikan persembahan yang terbaik. Maka balasan yang Allah berikan pun adalah balasan yang terbaik. Idul Adha ini mengingatkan kita tentang makna sebuah pengorbanan. Bahwa ia bukan semata-mata ibadah kurban itu kita membeli seekor hewan. Apa kata kambing, sapi, ataupun unta yang kemudian kita kucurkan darahnya, kita sembelih. Tapi lebih dari itu semua, bahwa itu hanya sebagai isyarat, itu sebagai simbol. Sesungguhnya untuk sebuah balasan yang besar adalah persembahan kita yang terbesar. Ternyata Nabi Ibrahim diminta untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah minta, diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang puncaknya adalah sosok Nabi Ismail, putra semata wayang saat itu, satu-satunya putra Nabi Ibrahim yang telah lama ia nantikan kelahirannya. Ia berdoa siang dan malam. Kemudian ketika Allah berikan, anugerahkan seorang anak yang bernama Ismail, dan ketika ia sudah mulai beranjak, menginjak usia dewasa, dan telah terlihat sifat-sifat kesolehan, sifat-sifat kemandirian, sifat-sifat al-halim dalam diri Nabi Ismail. Begitu berbunga-bunga hatinya, berbangga, berbahagia melihat qurrata a'yun, penyejuk matanya sudah tumbuh menjadi dewasa. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengujinya, apakah dia lebih cinta kepada anaknya ataukah lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimpi Allah sampaikan pesan, sekaligus itu sebuah ujian, yaitu pesan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Melalui sebuah mimpi yang sebenarnya awal mulanya dia ragu apakah ini adalah perintah dari Allah ataukah ini adalah bisikan syaitan. Melalui mimpi bisa saja Nabi Ibrahim menyembunyikannya, tidak menyampaikannya. Bisa saja Nabi Ibrahim mengingkarinya, menolaknya. Tetapi dengan keyakinan iman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ia mampu memberikan persembahan kurban terbaiknya yang kemudian Allah ganti dengan seekor sembelihan yang agung, yaitu seekor kibash, seekor kambing bandot kibash yang gemuk. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat para undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sesudahnya, penutup para nabi, pun berhasil memakmurkan negeri kota Mekah tersebut, merebut kembali dari tangan-tangan orang-orang musyrikin, membersihkannya dari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan menjadi kota Mekah itu menjadi kota yang sejahtera. Itu pun ternyata melalui sebuah pengorbanan yang terbaik pula. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW berkurban dengan sepenuh yang dia miliki, yang dia cintai. Beliau SAW tidak pernah melewati 1 tahun pun, melainkan pasti Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kurbannya berupa 2 ekor kambing yang besar. Bahkan sesekali di salah satu di antara tahunnya Nabi Muhammad SAW berkurban dengan seekor sapi untuk istri-istrinya, selain 2 ekor kambing yang dia keluarkan untuk dirinya. Bahkan dalam tahun-tahun yang ada, Nabi Muhammad SAW diceritakan pernah berkurban dengan 100 ekor unta yang kalau ditotal nilainya, harganya saat ini adalah miliaran rupiah. Maka arti sebuah pengorbanan
pengorbanan terbaik. Bukan cuma sekedar kita mengeluarkan uang sekian juta untuk seekor kambing atau seekor sapi. Tapi yang kita harapkan adalah spirit untuk berkurban. Kalau kita merindukan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, maka dituntut dari kita persembahan terbaik sebagai kurban, tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban waktu, berkurban tenaga, berkurban dana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Jika kemarin sudah selesai prosesi penyembelihan hewan kurban, Idul Adha-nya sudah selesai, maka sesungguhnya spirit berkurbannya akan terus ada mengalir dalam diri kita sepanjang hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Melengkapi khutbah yang pertama bahwa di balik makna kurban persembahan terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala adalah mampukah kita selain kita menyembelih hewan kurban, kita menyembelih sifat-sifat jahat, sifat-sifat kotor yang ada dalam diri kita, sifat serakah, sifat rakus, bakhil, pelit, hubbud dunya, takabur, sombong. Itu adalah sifat-sifat yang ada di dalam diri kita yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai mulia, nilai-nilai Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita binasakan. Maka jangan menjadi seperti Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina sebagaimana disebutkan kisahnya dalam surat Al-Baqarah. Mereka mampu melaksanakan perintah Allah menyembelih sapi, seekor sapi. Tapi setelah penyembelihan tersebut bukan menjadikan mereka tambah taat, tambah tunduk kepada Allah, tapi malah menjadikan hati mereka menjadi keras. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sifat-sifat kotor yang ada dalam diri kita inilah yang akan menghambat semangat spirit kita untuk memberikan persembahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cinta kepada dunia, terlalu mendahulukan hawa nafsu kita, sementara kita pelit untuk mengorbankan waktu kita dalam sehari. 5 waktu kita untuk sujud, melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Sementara kita begitu mengeluarkan waktu kita untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak berguna. Allah meminta untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk dalam jalan kebaikan. Ya, tetapi sering sekali kita pelit untuk mengeluarkannya.
Tapi ketika untuk urusan hawa nafsu kita, bahkan hal-hal yang tidak berguna, terkadang kita begitu mudah mengeluarkannya. Sesungguhnya pelajaran dari peristiwa hewan kurban yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha mengingatkan kita, adalah PR kita untuk melawan segala macam hawa nafsu kita yang berlebihan, memperturutkan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wahmi hauzatal islam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar.